Bedanya manhaj salaf dengan manhaj tarbiyah apa sih Ustadz? Pak, salaf itu nggak pernah mengkotak-kotak orang suh halakoh dengan satu murabi, Pak. Di tingkatan murabi ini, tingkat ada murabi lagi, murabi lagi, murabi lagi. Yang jadi murabi kakak kelas seniornya. Mana ada salaf seperti itu, Pak? Dalam Islam itu nuntut ilmu kepada orang alim ulama, bukan murabi. Makanya sistem seperti itu halakoh pakai murabi, no. Yang ini nggak boleh ngaji kepada yang lebih tingkatannya gini. Ini tidak pernah dikenal oleh salafus saleh. Salafus saleh ngaji ini ngaji ke sahabat ini. Siapapun dia ulama berilmu diambil ilmunya. Para tabiin begitu juga. Mereka tidak pernah memilah-milih. Saya lagi ikut halakohnya Ibnu Abbas, nggak boleh yang lebih tinggi. Mana ada manhaj seperti itu, Pak? Ya. Maka dari itulah ya akhwat Islam. Adapun kalau maksudnya begini, ini tingkatan pemula, jangan dulu naik ke tingkatan yang lebih tinggi dalam artian menuntut ilmu. Naam. Kalau seperti itu betul, karena tidak mungkin orang yang pemula langsung ke tingkatan yang lebih berat keilmuannya. Antum belum pernah belajar usul fikih, bahasa Arab, tahu-tahu duduk di majelis bahas kitab Bidayatul Mujtahid. Uyang, Pak. Bengong, siapa maksudnya ya? Kenapa? Karena bukan tingkatan antum. Iya. Terkadang aja ya, seorang doktor yang masya Allah ilmunya luar biasa, contoh Dr. Erwandi, kalau ngomong masalah fikih muamalah antum bengong. Maksudnya apa sih? Ya. Karena antum belum saatnya belajar, antum belum punya dasar misalnya. Sering terjadi seperti itu enggak? Sering terjadi. Maka kalau kita belajar harus dari dasarnya dulu. Fikih dasar, akidahnya dasar, kitab-kitab dasar, kuasadai. Dasarnya sudah dikuasai, naik. Kalau seperti na'am, ini sesuai dengan manhaj para ulama, sahih seperti itu. Adapun mengikatkan diri dengan sebuah halakoh tertentu, murabi tertentu dan yang lainnya, sama sekali bukan manhaj salaf. Mencari guru itu harus hati-hati juga. Kata para ulama, orang yang ingin mengambil ilmu jangan sembarangan. Yang pertama yang harus antum lihat keahliannya. Dia mumpuni tidak di bidangnya. Kata Imam Nawawi, la yanbaghi li talibil ilmi an yatlub illa mimman kamulat ahiyatu. Tidak boleh seorang penuntut ilmu kecuali dari orang yang telah kuat keilmuannya. Ambil. Yang kedua, akidah dan manhajnya lurus. Jangan mengambil dari ustadz yang akidah dan manhajnya menyimpang. Itu yang dinasihatkan oleh Rasulullah langsung dan para sahabat dan para tabi'in. Rasulullah bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir." Di antara tanda hari kiamat, ilmu diambil dari al-asagir. Kata Ibnu Mubarak, al-asagir itu ahlul bid'ah. Abdullah bin Umar berkata, dinak, innama huwa damuk wa lahmuk, khudh 'anil ladzina istaqamu wa la ta'khudh 'anil ladzina malu. Agamamu ambil. Dia adalah darah dan dagingmu. Ambil dari orang yang lurus, jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Muhammad bin Sirin berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanduru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu ini adalah agamamu. Lihat oleh kamu dari siapa kamu mengambil agamamu itu. Yang ketiga, Pak, kalau bisa kita dapatkan ustadz yang baik akhlaknya, supaya kita bisa meniru dia. Ini penting sekali ya akhwat Islam, azan ya Allah. 3 perkara ini penting. Kalau dahulu di zaman Imam Ahmad ada yang berkata begini, kunna idza aradna an na'khudha haditsan an ahadin. Kami kalau ingin mengambil hadis atau ilmu dari seseorang, jalasna syahrain. Kami duduk memperhatikan orang ini 2 bulan. Wa natasa'al an, dan kami bertanya ke orang-orang tentang dia, sampai-sampai yang ditanya berkata, aturidu an tuzawwijahu bibnatik, apakah kamu ingin menikahkan dia dengan anak wanitamu? Sampai begitu. Kalau itu di zaman Imam Ahmad, ulama banyak, apalagi di zaman sekarang harus lebih ekstra ketat. Iya. Nah itu ya akhwat Islam, azan ya Allah ya. Sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Ini disebutkan oleh para ulama. Di antara
pondasi untuk istiqomah, sibukkan diri dengan menuntut ilmu, karena ilmu adalah zikrullah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli zikir, maksudnya ahli ilmu. Allah menyebut zikir maksudnya adalah ilmu. Allah juga berfirman, "Fas'au ila dzikrillah." Bersegeralah kalian menuju zikrullah, maksudnya khutbah, ilmu. Jadi di antara makna zikir adalah ilmu. Nah, kalau kita sering ikut pengajian mengingatkan kita kemudian tentang iman, tentang hari akhirat, ini membantu kita tersibukkan dengan yang bermanfaat. Kapan seorang terjerumus dalam kemaksiatan tatkala dia tidak tersibukkan dengan perkara yang bermanfaat? Kita al-waqtu kas-saif, illam taqta'hu qata'aka. Pedang, waktu seperti pedang, kalau kau tidak memotongnya dia akan motong engkau. Maksudnya gunakanlah waktu tersebut pada perkara yang bermanfaat. Kalau tidak, kau dipotong oleh waktu tersebut. Kalau kau tidak sibukkan diri pada yang bermanfaat, kau akan tersibukkan dengan yang tidak bermanfaat. Dari yang tidak bermanfaat menuju kepada kemaksiatan. Dan itu pasti. Coba, nggak ada kerjaan, bingung mau ngapain? Udah nonton TV. Nonton TV, sinetron kurang bagus, ganti film box office ya. Ya. Orang ganti Hollywood ya. Bosan India. Bosan drama Korea. Maksiat tuh isinya. Mulai lihat ini, mulai lihat ghibah, mulai lihat namimah, lihat aurat wanita terbuka, lihat sudah jadi hal yang biasa. Jadi hal yang biasa. Saking seringnya kita melihat maksiat sampai kita tidak istighfar untuk hal tersebut karena sudah saking biasanya. Mungkin kita baru beristighfar kalau kita mukul orang baru astagfirullah. Kita ngambil barang orang baru astagfirullah. Kita maki orang tua baru astagfirullah. Tapi lihat wanita terbuka aurat sudah enggak perlu istighfar lagi karena saking biasanya. Lihat pembawa berita terbuka auratnya, enggak ada astagfirullah enggak ada. Nonton serius, berita, nonton. Enggak ada istighfar, enggak ada. Karena kita enggak merasa itu dosa, sudah saking biasanya. Jadi itu kenyataan. Saking biasanya. Karenanya sibukkan diri dengan menuntut ilmu. Sibuk menuntut ilmu, murajaah, ingat lagi apa pelajarannya. Dari masjid ke masjid yang lain, kerja, sibuk kerja. Apa kerja, habis kerja ada waktu zikir kepada Allah, zikir, nuntut ilmu. Orang nuntut ilmu Allah kasih kebahagiaan. Dia ingin tahu, tambah ilmu, tambah iman. Di antara hal yang buat seorang istiqamah adalah nuntut ilmu. Bolehkah kita dalam mencari ilmu memilih ustadz yang kajiannya bisa kita pahami dalam menyampaikan materinya? Karena tidak semua ustadz yang penyampaiannya bisa kita pahami. Bu, memilih ustadz itu atau guru itu suatu yang diarahkan para ulama dari dulu. Kan masih ingat nggak ucapan Muhammad bin Sirin dalam Sahih Bukhari? Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dari mana Anda mengambil agama Anda. Jadi yang Ibu harus perhatikan ilmunya valid apa tidak, ada referensi tidak, sahih apa tidak. Lalu yang kedua, yang Ibu harus lihat juga kontennya yang kita butuhkan apa tidak. Karena kan majelis banyak nih Bu, dan orang tuh beda-beda. Ada yang bulan depan harus bayar zakat, nah dia cari materi tentang zakat misalnya gitu. Ada yang dari awal masih blank, maka dia harus belajar dari basic, sebagaimana nasihat dari Ustaz Abu Izzi hafizahullah tadi. Jadi memang benar pilih gitu. Terus yang ketiga, pilihlah yang ilmu itu disuguhkan secara santun dengan akhlak yang mulia. Karena Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad di atas akhlak yang mulia. Guru terbaik siapa Bu? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyuguhkan ilmu kepada para sahabat pakai akhlak apa tidak? Ya, akhlak yang mulia Ibu sekalian. Terus yang berikutnya tidak fanatik gitu. Mengarahkan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman yang benar, bukan menggiring umat ke dirinya sendiri. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, idza khalafa qawli qala Rasul fadribu biqawli ardhil ha'id. Apabila ucapanku bertentangan dengan Sunnah Nabi, buang saja ucapanku ke tembok. Terus juga yang Ibu pahami juga penting Bu.
Jadi pilih guru yang ibu pahami gitu loh. Ya ada ustadz ilmunya matang, masya Allah, tapi orang Belanda, ibu nggak ngerti bahasa Belanda, ya percuma ibu duduk di sana. Itu contohnya aja ya. Jadi memang penting bagi ibu untuk duduk di majelis yang kita bisa paham. Untuk apa Bapak Ibu sekalian Nabi diutus? Coba Anda jawab. Untuk apa Rasulullah SAW diutus? Untuk diikuti. Kan gitu. Untuk diikuti. Mengikuti ini adalah mengerjakan apa yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang dan tidak dicontohkan. Kan begitu. Mestinya begitu. Seperti gini. Ada orang masuk kantor. Bapak Ibu kerja di satu kantor. Karena aktifnya misalnya, karena mau menunjukkan kalau dia punya kelebihan, punya kehebatan, maka peraturan yang tidak ada pun dibuat-buat sama dia. Misalnya ada peraturan ya, datang jam 7 pagi, keluar jam 5 sore, peraturan harus pakai baju gini. Ini peraturan yang harus. Ada larangan nih. Nggak boleh keluar sebelum selesai jam kantor, tidak boleh begini, tidak boleh begitu, ada larangan. Ada juga peraturan yang tidak disebutkan. Ya? Tapi perusahaan tidak mau. Misal, ada satu pegawai, dianggap ini adalah baik, maka dia bawa kembang, ditaruh dipenuhin kantornya. Enggak disuruh, enggak ada larangan, enggak ada peraturan, tapi dia buat hal yang aneh nih. Perusahaan tidak setuju. Dirombak-rombak ruangannya dia. Ini ruangan sudah begini, dirombak-rombak, dia sendiri yang buat. Enggak bisa. Tidak ada larangan, tapi jelas itu tidak boleh karena sudah diatur, gitu kan? Seperti itu. Sama dengan Nabi Muhammad SAW. Perbuatan bid'ah teman-teman sekalian, ada perbuatan yang Nabi kita tidak contohkan. Untuk apa? Saya terus terang heran dengan teman-teman yang ngotot dengan bid'ah. Untuk apa buat bid'ah? Bid'ah itu lawannya sunnah. Secara definisi itu rival. Sunnah yang Nabi contohkan, bid'ah yang Nabi tidak contohkan. Coba bayangin, dari definisi saya sudah bisa ditangkap. Lalu untuk apa? Yang sunnah aja ini sudah luar biasa banyaknya. Ini Bapak Ibu saya tanya, jujur, sudah on time selalu baca zikir pagi sore setiap hari sampai selesai? Baca Quran sudah baca 10 juz per hari? Loh, Nabi SAW perintahin per 3 hari khatam Quran loh. Udah sholat duha sampai 12 rakaat, sholat malam gak pernah ketinggalan. Sudah sering belum doain orang tuanya setiap hari? Sudah sering jenguk orang sakit setiap hari? Semua jawabannya enggak. Coba bayangin. Yang ada sunnahnya aja sudah rumit. Ini mau buat yang tidak ada sunnah bagaimana? Untuk apa gitu? Jangan pernah berbuat satu perbuatan kecuali Rasulullah SAW guru kiai kita kerjakan. Tidak dikerjain, jangan buat-buat. Agama sudah sempurna. Kita tidak boleh menolak kebenaran dari siapapun. Namun diberi catatan, ini bukan jadi dalil boleh ngaji dari siapapun. Boleh ngambil ilmu dari siapapun. Karena tadi kan bisa cross check. Sekarang kalau kamu ambil ilmu dari orang sesat, coba mau cross checknya ke siapa? Pemahamannya keliru dalam masalah akidah. Cross checknya ke siapa coba? Rasul masih hidup. Ambil baiknya, buang buruknya. Iya, taruhlah itu kaidahmu. Sekarang mau seleksi yang buruk dari mana coba? Saya baru belajar Iqra. Ayo, gimana coba? Seleksi dari mana? Rasul masih hidup. Tempat bertanya siapa kalau gitu? Kalau kayak begini bingungnya. Saya nanti seleksi aja yang baik buruknya, nanti ambil baiknya, buang buruknya. Ente imamnya siapa ini? Sudah tahu nggak bisa nyeleksi, kok bilang ngambil baiknya, buang buruknya. Itulah jadinya akidah bobrok dari Muslim United. Jadi Al-Quran dan hadis. Dan apabila berbicara hadis, hadisnya harus sahih, hadisnya valid, jangan hadis yang lemah atau palsu. Jadi, dan antum boleh cek loh, antum boleh tanya ke ustadznya, Pak Ustadz tadi Ustadz bilang demikian, dalilnya apa ya? Dan ustadz itu nggak akan marah, karena itu berpikir kritis, dan beliau akan kasih tahu ini surat ini ayat sekian, hadisnya bisa dicek di Bukhari, bisa dicek di Sunan Abu Dawud, bisa dicek di Musnad Imam Ahmad dan lain sebagainya. Jadi pengajian itu harus ilmiah, ada referensi, ada rujukan, jadi bisa dicek, bukan perenungan dari pemateri, ada di kitab apa, penjelasannya di mana dan seterusnya. Yang kedua,
Al-Quran dan hadis itu dipahami dengan pemahaman yang benar, pemahaman Rasulullah dan para sahabat, bukan pemahaman ustadz tertentu atau si pemateri atau kiai. Jadi kita tidak mengajak fanatik kepada diri kita, fanatiklah kepada Nabi SAW, itu saja. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kaum muslimin belajar tentang agama Allah. Kama qala alaihi salatu wasalam, talabul ilm faridatun ala kulli muslimin. Nabi mengatakan menuntut ilmu agama, mempelajarinya, kewajiban yang mengenai tiap-tiap jiwa seorang muslim. Dan Allah hanya akan mengangkat derajat orang yang beriman yang memiliki ilmu, bukan yang tidak memiliki ilmu. Allah katakan dalam Al-Quranul Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat beberapa derajat orang beriman di antara kalian lagi memiliki pengetahuan tentang ilmu. Apakah ilmu dunia? Lah, bukan. Ilmu yang dengannya seseorang selamat dari fitnah dunia dan dia selamat dari keguncangan di yaumil qiyamah, yakni ilmu agama. Ilmu mengenal tentang Tuhannya, mengetahui hak nabinya, beragama dengan dalil-dalilnya. Ini wajib seorang mukmin mengetahuinya. Allah berfirman dalam surah Yusuf, surah yang ke-12 ayat 108, qul hadhihi sabili, katakanlah ini jalanku, ini manhajku, ini caraku. Ad'u ila Allah, aku mengajak manusia ke jalan Allah. Ala basiratin, dengan dasar ilmu. Basira, al-ilmu wal yaqin. Al-basira itu al-ilmu wal yaqin. Aku mengajak manusia dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ana wa man ittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikuti aku. Wa subhanallah, dan maha suci Allah. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Jadi dakwah itu harus mengajak manusia ke jalan Allah, bukan kepada pribadi, bukan kepada kelompok, bukan kepada partai, bukan kepada yang lain. Mengajak manusia ilallah, ke jalan Allah. Dan kita wajib menuntut ilmu semuanya, yang laki, yang perempuan, orang kaya, orang miskin, pejabat, bawahan, orang pemerintahan, rakyat jelata, mereka semua wajib untuk menuntut ilmu syar'i, wajib semuanya. Mereka harus belajar agama ini dan mereka harus paham agama ini sehingga mereka bisa melakukan amal-amal soleh. Karena Allah menyebutkan dalam Al-Quran iman dan amal soleh, iman dan amal soleh. Di samping itu apa? Ilmu. Karena nggak mungkin kita bisa melakukan amal soleh tanpa apa? Tanpa ilmu. Dengar pengajiannya. Jangan kita ikut melariskan pengajiannya. Dan kita hanya buang-buang waktu. Nuntut ilmu dari orang yang kita tahu mereka di atas manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Di atas sunnah yang mengagungkan dalil, bukan yang mendewakan akal. Oleh karenanya hati-hati seorang harus memilah-milih dalam mencari ilmu. Oleh karenanya bukankah Ibnu Sirin pernah berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sungguhnya ilmu adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Kalau kita belajar ilmu dunia harus milah-milih, apalagi ilmu agama mengenai akhirat kita. Maka seorang harus milah-milih, harus selektif. Tidak semua kita dengar. Tidak semua kita tanya sama ustaz ini bagaimana, ustaz ini alim atau berhak untuk kita belajar atau tidak. Karena para ustaz lebih tahu ini alim atau tidak, antum tidak bisa menilai. Tapi para ustaz bisa menilai ini orang ilmu atau tidak, ngawur atau tidak, sok pintar atau tidak, kita ngerti. Maka tanyakan dahulu sebelum kita kemudian menghabiskan waktu kita mendengar celotehannya yang terkadang ngawur. Terkadang isinya syubhat dan bidah. Oleh karena seorang waspada, Ibnu Sirin berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sungguhnya ilmu adalah agama, maka lihatlah kepada siapa kalian mengambil agama kalian. Kata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Raditu ya bimalikin hujjatan baini wa bainallah." Aku ridho Imam Malik menjadi hujahku, argumentasiku antara aku dengan Allah. Artinya apa? Kalau kita nuntut ilmu, kita bisa jadikan hujah di hadapan Allah. Ya Allah, saya nuntut ilmu dari Ustadz Fulan karena berhak untuk saya nuntut ilmu darinya. Bukan sembarang kita ngambil ini. Ya. Benar ada perkataan bahwasanya yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan. Itu benar, pernyataan tidak salah. Tapi bagi orang yang bisa milah-milih mana yang baik dan mana yang benar. Saya baca buku-buku Jahmiyah, saya baca buku-buku Mu'tazilah.
Saya baca buku orang-orang Khawarij, saya baca buku Syiah, saya telah, tapi saya alhamdulillah bisa milah-milih. Antum bisa milah-milih? Kalau antum tidak bisa milah-milih, maka jangan sembarang menuntut ilmu. Betapa banyak orang datang sama saya, Ustaz ini bilang begini, akhirnya saya perbaiki. Kasihan dia buang-buang waktu. Cari. Alhamdulillah Ustaz sunnah banyak yang jelas manhajnya, yang jelas ilmunya. Karena kalau antum menuntut ilmu sembarangan, dengar sini, dengar sana, terkadang harus direvisi kembali dan itu belum tentu direvisi. Terkadang antum bawa sampai mati, repot. Oleh karenanya nuntut ilmu tidak boleh sembarangan. Kita aja kalau panggil guru buat anak kita, guru matematika tidak sembarang guru kita panggilin. Ya. Tidak sembarang guru fisika kita suruh ngajar, kita bayar untuk ngajar anak kita, apalagi ilmu agama. Karena ini perlu diperingatkan karena namanya sekarang di medsos semua tersebar, semua orang boleh ngomong. Kita enggak tahu ini belajar di mana, ilmunya gimana, asal ngomong sok pintar, sok gaya. Ya sudah mau diapain? Maka kita harus waspada. Ya, terkadang saya senang ngaji sama si Fulan, kenapa? Lucu. Subhanallah. Lucu. Sampai dibuat di video klip, video terlucu, ceramah terlucu, viral. Orang senang cari. Dia upload sendiri, dia bilang itu video terlucu. Subhanallah. Ya akhi, dia ustaz atau bukan? Kata Nabi SAW, la tuksiru minal dhahik, fa inal dhahik, kasratul dhahik tumitul qulub. Jangan terlalu banyak tertawa, karena banyak tertawa mematikan apa? Hati. Justru kita cari ustaz-ustaz seperti itu. Ini ustaz bukan melanggar sunnah aja, melanggar perintah Nabi SAW. Dan terkadang ngawur, candaannya terkadang ngawur. Oleh karenanya, hati-hati. Tidak boleh seorang mengambil ilmu sembarangan. Kata Imam Malik rahimahullah ta'ala, la yu'khadhu al-ilmu an arba'atin. Jangan diambil ilmu dari 4 orang. Safihun yu'linu safah. Seorang yang jahil, yang menunjukkan kejahilannya. Wa in kana arwan nas, meskipun dia orang yang paling banyak riwayatnya, paling banyak sanadnya. Tapi kalau dia jahil, jangan ambil ilmu darinya. Wa sahibi bid'atin yad'u ila hawahu. Jangan ambil ilmu dari orang pelaku bid'ah yang dia menyuruh kepada bid'ahnya. Kemudian yang ketiga, wa man yakdzibu fi haditsin nas, dan dia bohong, ngomong gini bohong. Hati-hati. Anda tahu ada orang tukang bohong, jangan ambil ilmu dari dia. Bohong dalam muamalat, bohong menipu orang dalam perdagangan. Ada orang seperti itu, ada. Dia bohong, nipu orang. Ustaz terkenal tapi tukang nipu orang. Kalau saya boleh nyebut namanya, saya akan sebutkan ya akhi. Ini yang 3 tidak boleh. Hati-hati. Bohongin orang. Yang keempat, wasalihin abidin fadilin idza kana la yahfadhu ma yuhadditsu bihi. Orang yang saleh, rajin ibadah tapi tidak hafal apa yang dia sampaikan. Paham? Ada orang tipenya gitu, Masya Allah, rajin ibadah tapi ilmu dia enggak kuasai. Yang enggak usah juga nuntut ilmu dari dia. Oleh karenanya terkadang kita harus menjelaskan orang yang sok jadi ustaz padahal bukan apa ustaz. Apa kata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala? Fa amma ahlul bid'ah wal dhalalah wal ahwa, adapun pelaku bid'ah, pelaku kesesatan, pengikut hawa nafsu, wa man tashabbaha bil ulama wa laysa minhum, ada yang sok-sok jadi ulama padahal bukan bagian dari mereka, bukan ulama, fa yajuzu bayanu jahlihim, maka boleh menjelaskan kejahilan mereka, kebodohan mereka harus dibongkar agar orang tidak terpedaya. Ini yang terkadang kita sulit melakukannya karena kondisi dan situasi. Tapi kita sedih melihat orang-orang yang jahil, asal ngomong, asal fatwa, asal bicara. Ya paling kita ingatkan kawan-kawan kita yang dekat agar hati-hati dengan orang seperti hal tersebut. Fa yajuzu bayanu jahlihim, maka boleh menjelaskan kejahilan mereka, wa idharu uyubihim, dan untuk nampakkan aib-aib mereka, wa raddu alaihim, dan membantah mereka, bi adabi raddi wal hiwari fil Islam, dengan adab membantah dan diskusi dalam Islam, tahdhiran min sani'ihim, agar memperingatkan tentang perbuatan mereka, wa man'an min al-iktidahi bihim, agar orang tidak mengikuti orang-orang jahil seperti ini, wa liktirari bihalim, agar orang tidak terpedaya dengan kondisi mereka. Jadi ini hati-hati kalau seorang menuntut ilmu, tidak sembarang guru harus dia ambil ilmunya ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita berbincang pula tentang pentingnya
guru. Seorang yang menunjukkan kita jalan yang harus kita lalui. Karena kita ini nggak tahu perjalanan kita ini apa saja yang harus kita lakukan. Kalau nggak ada guide-nya, nggak ada penunjuk jalannya, kita bisa melihat banyak orang yang mendaki gunung mati dan tewas karena tersesat. Dia bawa bekal yang cukup, tapi ternyata dia tidak pernah berpikir akan tersesat, sehingga bekal yang dibawanya tidak mencukupi untuk ketersesatan dia. Setelah berbicara tentang penunjuk jalan, seorang guru, jangan cari yang terkenal saja. Cukup dia menjadi tumbal ketenaran dia. Tapi carilah orang-orang yang ikhlas, yang nampak dalam zahirnya dia takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Dia faham dengan agama ini. Dia tahu mana yang sahih dan mana yang dhaif. Dia tahu mana yang hak dan mana yang batil. Bukan memilih sembarangan guru. Karena kita bisa melihat satu kampung tersesat gara-gara satu gurunya yang tersesat. Satu negeri bisa tersesat gara-gara imam mereka yang tersesat, yang tidak tahu dengan kebenaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min qulubir rijal, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nas ru'usan juhalan fastaftawhu faaftawhu bighairi ilmin fadallu wa adallu." Allah itu tidak mencabut ilmu dari hati manusia sekali cabut sehingga tahu-tahu orang nggak ngerti apa-apa. Kemarin Anda faham tentang agama, faham ini halal, faham ini haram, tapi bangun di pagi hari tahu-tahu Anda nggak faham. Nggak seperti itu pencabutan ilmu. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Tapi mencabut ilmu dengan mematikan para ulama. Ketika ulama-ulama itu mati, maka manusia akan menjadikan tokoh-tokoh di masyarakat adalah orang-orang yang bodoh. Tokoh, bukan alim. Ini loh tokoh masyarakat. Kalau sekarang bahasanya public figure. Juhalan. Orang-orang yang bodoh. Yang gak paham tentang agama. Kemudian dia diminta fatwa, lalu dia memberikan fatwa. Maka dia tersesat dalam fatwanya dan menyesatkan orang lain. Ini Pak Ustadz, mencari ilmu itu hukumnya wajib. Apakah yang dimaksud hanya ilmu agama atau ilmu pengetahuan umum yang hukumnya wajib? Tentunya yang pertama yang dimaksud adalah ilmu agama. Adapun ilmu wajib, adapun ilmu umum itu tergantung kebutuhannya untuk apa. Kebutuhannya untuk apa? Kalau misalnya kebutuhan itu sangat diperlukan, seperti ilmu kedokteran, sangat diperlukan oleh kaum muslimin ketika mereka sakit ya, itu bisa menjadi suatu ilmu yang berpahala manakala niatnya itu untuk itu. Saya belajar ilmu kedokteran, niatnya adalah untuk membantu kaum muslimin atau membantu umat manusia yang menderita sakit. Nah, Anda akan dapat pahala insya Allah. Tapi kalau yang ditanya hukum ilmu yang wajib, ya jelas yang dimaksudlah ilmu agama. Termasuk nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah dimudahkan dia menghadiri majelis-majelis ilmu. Diberikan semangat kepadanya oleh Allah Azza wa Jalla untuk belajar agama. Ini adalah termasuk nikmat terbesar yang Allah berikan untuk kita. Dan jemaah sekalian, menuntut ilmu itu adalah satu amalan yang tidak bisa ditandingi oleh amalan sunnah apapun. Sebagaimana kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala,
Al-ilmu la ya'diluhu syai' liman sahhat niyyatuhu. Menuntut ilmu adalah satu amalan yang tidak bisa disamai, tidak bisa ditandingi oleh amalan sunnah apapun bagi orang yang benar niatnya dalam belajar. Maka murid-murid beliau bertanya, "Ya Abu Abdullah, kaifa tasihhun niyyah?" Wahai Abu Abdullah, bagaimana benarnya niat dalam belajar agama? Kata beliau rahimahullah, "Yanwi raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi." Seorang yang niatnya benar dalam menuntut ilmu adalah dia niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, dan dia niatkan untuk menghilangkan kebodohan dari orang lain. Artinya apa jemaah sekalian? Dia niat mengamalkan ilmu itu dan juga mengajarkan kepada orang lain. Saat itulah menuntut ilmu menjadi amalan yang bernilai besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena kita menuntut ilmu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga kelak di kemudian hari kita akan ajarkan kepada orang lain. Kenapa jemaah sekalian? Pahala menuntut ilmu sangat besar. Karena ketika kita mengajarkan kepada orang lain, itu akan menjadi investasi terbaik kita. Itu akan menjadi investasi terbaik kita untuk kehidupan masa depan kita. Bukan masa depan 20-30 tahun yang akan datang, tetapi masa depan kita yang sesungguhnya, yaitu kehidupan setelah mati. Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyatin, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lahu." Apabila mati seseorang, terputus amalannya kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan. Jemaah sekalian, bagaimana caranya kita bisa merealisasikan 3 amalan yang tidak terputus ini? Semuanya dengan ilmu. Bagaimana mungkin kita paham apa itu sedekah jariah? Bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Dan bagaimana mungkin kita bisa mencetak anak soleh kalau kita nggak belajar? Jadi 3 amalan yang tidak terputus ini, bagaimana menggapainya? Kuncinya semua dengan ilmu. Walaupun kita sudah mati, amalan kita akan terus mengalir, terutama ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang kita pelajari dari sumbernya yang benar, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, sesuai pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, lalu kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain. Itulah amalan yang tidak akan terputus. Kita sudah mati, amalan kita masih terus berlanjut. Lalu orang yang kita ajarkan ilmu itu, dia amalkan dan dia ajarkan kembali kepada orang lain, maka pahala juga mengalir kepada kita, karena kita yang mengajarkan kepada dia. Begitu seterusnya jemaah sekalian. Sampai kapan? Sampai akhir dunia ini. Subhanallah. Inilah investasi terbaik kita untuk masa depan yang sesungguhnya. Sekarang kita menuntut ilmu untuk kemudian kita amalkan dan kita ajarkan kepada orang lain. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam. Bagaimana cara mengetahui ustadz-ustadz yang cara berdakwahnya mengandung syubhat agar penuntut ilmu tidak salah dalam menuntut ilmunya? Wahai penuntut ilmu, Anda tidak perlu mencari ustadz-ustadz yang syubhat. Tidak perlu. Enggak perlu. Tugas antum adalah mencari ustadz-ustadz yang antum yakin dia berilmu.
dia tahu ayat-ayat Allah, dia pernah belajar hadis-hadis Rasulullah, dan antum yakin dia adalah orang yang tidak berani menyampaikan sebuah pendapat sebelum dia tahu itu ada di dalam Al-Quran atau ada di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang perlu antum cari, itu yang perlu antum ketahui yang mana orangnya. Untuk mencari jalan yang salah, untuk mengetahui jalan yang salah, terlalu pendek usia kita dan umur kita untuk mencari mana saja jalan yang salah itu. Untuk mengetahui siapa ustadz yang salah, siapa ustadz yang penuh dengan syubhat, terlalu pendek usia kita dalam menuntut ilmu, sehingga itu yang harus kita cari. Cari kebalikannya, cari ustadz yang mengajarkan yang hak, yang kalau mengeluarkan pendapat kapanpun ditanya dalilnya dia akan menjawab. Kalau ataupun di dalam dakwahnya, di dalam ceramahnya, di dalam penyampaiannya, dia tidak membawakan dalil, tapi dia menyampaikan pendapat. Ketika selesai di majelis antum tanya, Ustadz, tadi antum mengatakan ini, apa dalilnya Ustadz? Dia akan keluarkan langsung otomatis. Ketika itu juga. Kenapa? Karena dia tidak akan mungkin mengeluarkan pendapat kecuali dia sudah tahu ilmunya, baik di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ataupun dia tidak menyampaikan argumentasinya di dalam ceramahnya, di dalam penyampaiannya, itu karena waktu, karena keadaan yang membuatnya tidak menyampaikan. Tapi sekali lagi dia tidak akan berani berkata sesuatu kecuali dia sudah tahu ilmunya dari Al-Quran atau di dalam hadis Nabi. Ini ustadz yang harus antum cari. Ketika ketemu ustadznya, lazimi ustadz itu. Orang yang benar-benar antum yakin tahu ilmu agama Allah dan tidak berani menjawab kecuali dengan ilmu. Karena usia kita terlalu singkat untuk mencari yang batil, untuk mengenal yang batil. Usia yang singkat ini gunakan, terutama penuntut ilmu, gunakan untuk mencari yang hak. Kalau yang hak sudah diketahui, hak sudah banyak antum ketahui, insya Allah kemampuan antum untuk mengenal yang batil akan semakin terasah. Akan semakin terasah. Orang yang sudah tahu jalan yang hak, dia lebih mudah mengenal jalan yang batil karena dia sudah tahu jalan yang hak. Ketika dia tidak tahu jalan yang hak, ketika itu kebatilan gampang menggulungnya, gampang menyambarnya karena dia tidak tahu yang hak yang mana. Justru banyakkan waktu kita untuk mencari yang hak. Kebanyakan para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, murid Nabi sallallahu alaihi wasallam, bicara yang hak dan bertanya yang hak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya segelintir kecil sahabat Nabi yang bertanya tentang fitnah. Tak banyak. Perlu juga ada yang seperti itu, tapi bukan untuk kita para penuntut ilmu. Biarkan ahli ilmu yang berbicara. Jangan kita yang disibukkan. Dan kita sibukkan diri kita untuk mencari mengetahui yang benar. Anak ingin selalu memberikan contoh kepada kaum muslimin dalam hal ini. Kita kalau sudah tahu yang benar, mudah kita untuk mengetahui yang salah. Contoh, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita cara takbiratul ihram yang benar. Pelajari bagaimana cara takbiratul ihram yang benar. Bagaimana cara menyusun jari jemari yang benar, menyusun telapak tangan yang benar di dalam takbiratul ihram. Kita temukan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita, memberikan suri teladannya kepada kita bahwa telapak tangan diarahkan ke kiblat. Jari jemari dibuat celah-celah, tidak dikatup seperti ini, tidak juga dibuka seperti ini, tapi dibuatkan celah-celah. Yukhallil baina asabi'ih, seperti ini. Ada celah-celah di antara jari jemari, tidak tertutup, tidak pula merenggang. Kemudian diangkat sejajar dengan bahu. Kalau diangkat lebih tinggi, ujungnya menyentuh sejajar dengan lemak yang ada di telinga. Telapak tangan menghadap ke kiblat. Sambil diangkat membaca Allahu Akbar. Antum sudah tahu jalan yang hak. Antum sudah tahu bagaimana takbiratul ihram dan cara mengangkat tangan di saat takbiratul ihram yang hak. Allahu Akbar. Dengan mengetahui yang benar, antum punya kemampuan untuk mengetahui yang salah. Coba lihat, ada orang yang takbiratul ihramnya begini, Allahu Akbar. Benar salah? Benar salah? Di mana letak salahnya? Posisi telapak tangannya salah. Harusnya menghadap kiblat. Kok antum tahu yang salah? Anak nggak pernah ajarkan loh yang salah tadi.
Allahu Akbar. Benar salah? Hah? Kenapa? Ketinggian. Dan ada satu lagi yang sering dilakukan oleh banyak kaum muslimin termasuk yang sudah rajin ngaji. Allahu Akbar. Sampai di bawah ya. Allahu Akbar. Benar salah? Salah. Kenapa? Kerendahan. Yang tadi ketinggian, yang ini terlalu rendah. Kenapa antum tahu banyak yang salah padahal anda nggak pernah ngajarkan yang salah? Antum sudah tahu mana yang benar. Jadi jangan habiskan banyak waktu untuk mencari mana yang salah. Habiskan banyak waktu untuk mencari mana yang benar. Dengan mengetahui jalan yang lurus, kita tahu jalan yang bengkok. Wallahu ta'ala alam.